Ternyata santet bisa dijelaskan pakai fisika kuantum. Ya. Tapi yang nggak ngerti fisika kuantum nggak bisa nyantet. Dia cuma ngaku-ngaku aja. Santet kuantum itu beda. Contoh sederhana aja. Pernah nggak, mohon maaf, ibu memikirkan tentang anak? Pernah nggak? Tiba-tiba keingat anak. Dada berdebar-debar, betul nggak? Pikiran, ini anak saya kenapa ya? Kok saya ingat terus sama anak saya? Ternyata betul ya. Setelah itu kemudian dapat kabar anaknya sakit. Pernah nggak? Atau anak mengalami kecelakaan, pernah nggak? Nah, itu kan sebetulnya ya, itu adalah telepati. Telepati, betul nggak? Artinya ibu dengan anak itu sejauh apapun tidak pernah terpisah. Karena di sini ada ruang kosong yang disebut dengan medan energi yang menghubungkannya. Keren nggak? Makanya ya kalau orang yang mengerti ini, kemudian dia ingin mencelakakan orang lain, dan dia sangat mengerti ini, bisa. Makanya sekarang ada orang yang menggunakan ini untuk pengobatan jarak jauh. Jadi dia terapi dari jarak jauh, tapi orang yang di sana merasa sembuh. Nah ini semua dulu tidak bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan, sekarang bisa. Kemarahan tidak ada lagi, rasa kesal tidak ada lagi, betul nggak? Hebat nggak Al-Quran? Hebat. Tetapi jangan lupa, agama itu bicara globalnya. Detail-detailnya itu harus dikembangkan oleh kita. Karena kita diberi oleh Allah kemampuan untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita. Coba, kalau Bapak Ibu sekarang saya tanya, pernah main ayunan? Pernah. Benar nih? Ya. Sekarang aja udah tua masih main ayunan ya? Gak apa-apa, tapi makanya saya tanya pada yang main ayunan. Coba kalau main ayunan, ya duduk kan di ayunan. Betul nggak? Kan untuk ayunan itu mencapai ketinggian tertentu, Bapak Ibu teh kudu ngawahan heula. Betul nggak? Mundur dulu, betul nggak? Sampai kecepatan saat melepaskan kaki cukup untuk mencapai ketinggian itu. Kan kita diberi rasa. Betul nggak? Kalau ingin lebih tinggi lagi, kan harus lebih belakang lagi. Nah, kita lupa bahwa di situ ada yang namanya hukum kekekalan energi. Energi kinetik kita, energi gerak kita akan diubah menjadi energi potensial sehingga kita mencapai ketinggian tertentu. Nah, kita tidak akan bisa mencapai energi potensial kita kalau energi kinetiknya tidak cukup untuk itu. Betul nggak? Nah, sama ya. Sekarang coba ya. Yang dekat tiang aja. Ya, coba dorong-dorong tiang itu. Yang dekat tiang, dorong aja. Dorong. Lakukan. Nih yang tiang sini deh, dorong. Pakai tenaga dong, dorong. Berubah nggak tiangnya? Nah, kan sebetulnya sederhana. Tiang ini nggak runtuh karena energi kita terlalu kecil untuk meruntuhkan tiang ini. Karena tiang ini punya energi yang lebih besar. Paham? Tapi pernah nggak dijelaskan seperti itu? Pokoknya kalian dorong, tuh bisa. Tidak pernah berpikir, betul nggak? Tidak pernah berpikir. Jadi oleh karena itu, ya ibu bapaknya pemarah, ingin anaknya baik, atau kurang energi untuk menciptakan anak jadi anak yang tidak pemarah, kan kurang energinya. Makanya coba sekarang ya tiang ini dihancurkan pakai palu gede, hancur nggak? Hancur. Kok bisa ya? Didorong nggak bisa, pakai palu bisa. Karena energi pada palu lebih besar dari energi yang ada pada tiang ini. Paham? Paham ya? Kalau begitu, boleh nggak kita punya energi tanpa batas di dalam diri kita? Boleh. Boleh nggak kita bisa mempelajari yang tanpa batas? Boleh. Boleh nggak kita menerobos semua yang tidak mungkin menjadi mungkin? Boleh. Kuatkan energinya, bisa. Bisa. Oke. Nah, coba sekarang perhatikan saya. Kenapa tadi MRI atau CT scan kok bisa memotret semua
benda atau objek yang terliputi oleh kulit, daging, tulang. Bisa ditembus. Bahkan bisa memotret ginjal dengan jelas. Seperti seolah-olah dia itu di luar ginjalnya. Kenapa? Bukankah itu sebetulnya karena diterobos? Betul nggak? Nah, dulu fisika klasik mengatakan untuk menerobos sesuatu harus punya energi yang lebih. Sekarang fisika modern mengatakan untuk menerobos sesuatu tidak perlu punya energi yang lebih. Sudah sampai di situ pemikirannya sekarang. Makanya ada yang disebut dengan quantum tunneling. Yang disebut dengan efek kuantum bisa menerobos sesuatu yang energi besar dengan energi yang lemah sekalipun. Kenapa? Ketika memandang segala sesuatu sebagai gelombang. Nah, muncullah fisika yang namanya dualisme gelombang partikel. Karena yang disebut dengan materi ternyata tidak benar-benar materi. Dia pun punya sifat gelombang. Yang disebut gelombang tidak benar-benar materi karena dia punya sifat materi. Lahirlah seorang fisikawan namanya de Broglie, Werner Heisenberg, yang menyatakan bahwa semua yang disebut dengan materi oleh manusia ternyata gelombang. Bayangkan betapa terbatasnya panca indera kita. Nah, sekarang orang-orang yang terbatas ini, karena dia merasa punya ilmu, seakan-akan dia berhak untuk menjustifikasi pihak lain. Aneh kan? Coba baca di Quran surat Al-An'am ayat 117. Inna rabbaka wa a'lamu mayudilu an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Hanya Allah Tuhanmu yang bisa tahu siapa yang tersesat di jalannya, siapa yang dapat petunjuk. Hanya Allah. Diulangi dalam Quran surat Al-Qalam surat ke-68 ayat 7. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Hanya Allah yang boleh menilai. Hanya Allah yang boleh menghakimi. Kenapa Allah boleh? Tahu jawabannya? Karena Allah pengetahuannya maha luas. Sedangkan manusia seperti kita ini pengetahuannya terbatas. Ini saya kasih tahu yang suka ngomongin orang. Apa yang kamu omongkan itu belum tentu fakta. Itu pikiran kamu tentang orang. Paham? Itu opini pribadimu. Faktanya belum tentu. Yang tahu orang itu seperti apa aslinya kan orang yang diomongin. Makanya yang ngomongin sudah pasti buruk. Tetapi yang diomongin belum tentu. Tapi kalian masih suka jengkel ya diomongin orang. Betul nggak? Iya. Padahal belum tentu buruk kan? Oke. Sampai sini bisa mengerti, ya. Nah, ada yang putus silaturahim nggak? Ada. Rakatkan lagi. Makanya kemarin sebelum saya berangkat ke Bali, saya membuat kajian terowongan silaturahmi. Sudah didengar itu? Ya, bikin terowongan, tembus semuanya. Ya, tembus semuanya. Bahkan energi kecil pun kalau dipandang sebagai gelombang bisa menimbulkan tunneling effect yang disebut dengan quantum tunneling. Itu bisa melakukan proses penerobosan. Ada lagi sekarang tuh, ada artikel yang menulis tentang quantum entanglement. Quantum entanglement. Entangle itu bahasa Inggris, artinya adalah keterikatan. Yang disebut dengan keterikatan kuantum. Itu yang ditakuti oleh para ahli fisika kuantum. Saya takut suatu saat orang memahami fisika kuantum dan menggunakan untuk tujuan-tujuan yang tidak bagus. Ternyata santet bisa dijelaskan pada fisika kuantum. Ya. Tapi yang nggak ngerti fisika kuantum nggak bisa nyantet. Dia cuma ngaku-ngaku aja. Santet kuantum itu beda. Contoh sederhana aja. Pernah nggak, mohon maaf, ibu memikirkan tentang anak? Pernah nggak? Tiba-tiba keingat anak. Dada berdebar-debar, betul nggak? Pikiran, ini anak saya kenapa ya? Kok saya ingat terus sama anak saya? Ternyata betul ya. Setelah itu kemudian dapat kabar anaknya sakit. Pernah nggak? Atau anak mengalami kecelakaan, pernah nggak?
Nah, itu kan sebetulnya ya, itu adalah telepati. Telepati, betul nggak? Artinya ibu dengan anak itu sejauh apapun tidak pernah terpisah. Karena di sini ada ruang kosong yang disebut dengan medan energi yang menghubungkannya. Keren nggak? Makanya ya, kalau orang yang mengerti ini, kemudian dia ingin mencelakakan orang lain, dan dia sangat mengerti ini, bisa. Makanya sekarang ada orang yang menggunakan ini untuk pengobatan jarak jauh. Jadi dia terapi dari jarak jauh, tapi orang yang di sana merasa sembuh. Nah, ini semua dulu tidak bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan, sekarang bisa. Makanya gaul dikit. Ya, gaul dikit. Gaul dikit ya. Nah, sudah mulai kelihatan nggak titik temu antara iman dengan ilmu pengetahuan? Sudah mulai kelihatan? Iya. Walaupun belum saya jelaskan, tapi udah mulai kelihatan ya. Oke, lanjutkan dulu. Ya, saya ingin bicara ada seorang ahli namanya Dr. Fritz Albert Popp. Dia ahli biofisika dunia. Dia adalah seorang profesor biofisika. Beliau bekerja di Direktur Institut Biofisika Internasional di Jerman. Yang menarik dari temuan beliau apa? Beliau menyatakan bahwa manusia adalah biofoton. Bio itu kan berarti biologi. Sedangkan foton itu cahaya. Foton itu adalah nur kalau bahasa Qur'annya. Foton itu cahaya. Nah ini namanya foton nih bahasa fisikanya. Foton, cahaya. Jadi beliau sampai pada kesimpulan ternyata manusia adalah makhluk cahaya. Kalau manusia makhluk cahaya secara spiritual, artinya menyangkut jiwa, menyangkut ruh, itu dari dulu sudah berhasil ditemukan. Ini utuh lahir batin manusia makhluk cahaya, termasuk luarnya, termasuk materi tubuhnya. Keren ya? Nah, yang namanya fisikawan tuh kalau ngomong pasti diukur dong. Bukan hanya bicara, karena beliau bukan ahli nujum. Ya. Nah, untuk bisa menyatakan manusia makhluk cahaya, ternyata Dr. Fritz Albert Popp itu membuat dulu alat canggih untuk mengukurnya. Nah, kalau Bapak Ibu masih ragu-ragu, coba Bapak Ibu pergi ke mall kan? Pintu buka sendiri. Sering kan ke mall? Ya. Gak apa-apa ke mall gak punya uang juga. Yang penting mengalami pintu buka otomatis. Pernah kan? Ya. Pernah mikir gak? Enggak. Emang kalian tuh luar biasa ya. Luar biasa. Luar biasa ya. Makanya gelombang elektromagnetik ini ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Yang nampak disebut cahaya. Yang tidak nampak banyak. Sekarang saya ada yang WA. Nampak gak ada yang datang ke sini? Tetapi yakin gak ada yang datang? Yakin. Gak mungkin bergetar HP saya kalau gak ada energi yang datang. Tapi gak kelihatan. Tapi ada kan? Makanya jangan suka berburuk sangka seakan-akan yang tidak bisa dideteksi oleh pikiran, panca indera, itu tidak ada. Itulah pentingnya belajar. Ini saya nyemangatin aja supaya pada belajar. Stop ya, stop. Menghakimi orang lain, stop. Karena orang yang suka menghakimi orang lain itu menurut orang-orang bijak belum belajar. Betul nggak? Dan kita mah tidak punya tanggung jawab untuk menyelamatkan orang lain. Tanggung jawab kita yang paling utama adalah selamatkan diri kita sendiri. Oke? Clear sampai sini? Oke. Ya. Gak usah sibuk lah. Makanya saya kasih tahu rumusnya. Kendalikan apa yang bisa kita kendalikan. Maka yang tidak terkendali justru bisa dikendalikan. Tapi kalau kita mencoba mengendalikan sesuatu yang tidak bisa dikendalikan, semakin dapat perlawanan dari yang tidak terkendali itu. Kayaknya nggak ngerti deh. Saya yakin nggak ngerti. Masih molohok ya. Lihat saya semuanya.
pasangan kita bisa dikendalikan oleh kita? Nggak bisa. Dia mau mikir apa, dia mau bicara apa, dia mau merasa apa, dia melakukan apa, itu semua ada di kendali dia. Kita tidak bisa mengendalikan dia. Setuju? Oke. Coba ibu-ibu, bapak-bapak, kendalikan pasanganmu sebagaimana yang kamu mau. Jujur, ini kan pengalaman. Ada perlawanan, debat kusir, konflik, pamenang-menang. Tuh. Sekarang dikasih jalan baru oleh saya. Kendalikan saja apa yang bisa dikendalikan. Kendalikan pikiran kita tentang pasangan. Contoh, oh dia begitu karena dia dididik di keluarga yang seperti itu. Dia tidak salah sepenuhnya karena dia juga mewarisi pendidikan dari keluarganya. Sudah ya, saya terima seutuhnya dia. Cara berpikir kita tentang dia yang dirubah, karena itu yang bisa dikendalikan. Saya yakin, berubah nggak pikiran kita? Berubah nggak pasangan kita? Berubah. Nanti tuh, nah cina, ibu tuh jadi jempling aja nama, gitu. Betul nggak? Nah, ini rumus yang indah yang saya temukan. Coba belajar mengendalikan yang bisa dikendalikan saja. Yang tidak bisa dikendalikan, berubah bisa dalam kendali kita. Wah, ini ilmu mahal ibu bapak. Saya gratiskan. Dan kalau dipraktekkan, luar biasa. Sudah terbukti. Banyak orang yang datang kepada saya hanya menyampaikan terima kasih. Karena apa? Karena dia merasa hidupnya sudah berubah. Ya dulu pas saya tes cenah 100 kali sehari. Ayahnya sabara 80 salapan cenah. Ya lumayan lah, udah berkurang 1 kan? Iya. Baik, kita lanjutkan ya. Masih Dr. Fritz Albert. Apa tujuan saya bicara ini? Saya mau bicara nanti lebih lanjut perhatikan saya. Ternyata menurut Dr. Fritz Albert dan timnya, dalam jurnal yang ditulis, sel-sel tubuh manusia memancarkan radiasi cahaya yang disebut biofoton. Dan itu terukur. Oke. Kulit manusia secara spontan memancarkan awan biofoton atau yang disebut dengan emisi foton ultra lemah. Jadi kulit kita itu bisa memancarkan biofoton, memancarkan cahaya. Awan cahaya ini dipancarkan dari DNA sel hidup yang secara alami mengandung biofoton. Ternyata biofoton itu dalam DNA. DNA adanya dalam sel. Keren gak temuan ini? Ih, keren banget. Makanya gaul dikit ya. Kalian tuh baca jurnal. Jangan baca berita-berita bohong. Hasil penelitian yang sudah diakui, jurnalnya terindeks. Karena sekarang itu ya, hasil-hasil riset yang diakui dunia itu sudah dimuat dalam jurnal yang terindeks. Jadi sudah dipilihkan itu oleh sistem komputasi. Yang penting bayar. Nah, yang mahal itu, jurnal-jurnal yang mahal itu berbayar. Makanya yang otaknya selalu pengen gratis, yang akan kebagian jurnal kayak gini. Makanya berpikir gratis itu salah satu mental miskin. Ternyata kemiskinan berasal dari perasaan miskin. Orang yang merasa dirinya miskin terus selamanya akan miskin. Makanya perasaanmu harus diubah. Makanya itu yang disebut dengan syukur. Syukur itu artinya merasakan seolah-olah yang kita bayangkan, yang kita rasakan sudah terjadi. Memikirkan yang belum terjadi seakan-akan sudah terjadi, itulah doa. Harus dipraktekkan. Saya kasih tahu ya, hidup itu menakjubkan ibu bapak. Sangat menakjubkan. Kita adalah kreator kehidupan. Kita. Mau seperti apa kehidupan kita? Kita yang menentukan. Allah itu hanya katalisator. Dia sang keberadaan hanya mengikuti apa yang dikreasi oleh kita. Beliau mah Allah setuju-setuju aja. Maka dalam hadis qudsi beliau mengatakan, aku bergantung sangkaan hambaku. Nah, timnya Dr. Fritz Albert Popp ini berhasil mengukur spektrum energi cahaya yang disebut dengan cahaya elektromagnetik
yang berwarna-warni dalam bentuk biofoton dengan instrumen yang canggih. Saya tidak tunjukkan instrumennya di sini. Apa temuannya? Satu, biofoton ini membentuk sistem komunikasi yang rumit dan sangat terorganisir antar sel-sel tubuh yang bertanggung jawab pada sistem pengaturan fisiologis tubuh manusia. Nah, sebelum ini ada seorang peneliti yang mengatakan bahwa manusia punya 5 tubuh. Catat itu. Yang pertama, manusia punya tubuh spiritual. Yang kedua, manusia punya tubuh intuisi. Yang ketiga, manusia punya tubuh mental. Yang keempat, manusia punya tubuh energi. Dan yang kelima, manusia punya tubuh fisik. Nah, sesuatu yang menyangkut tubuh spiritual dan tubuh mental, mungkin dulu kita menganggap itu tidak terukur, tidak mungkin ada alatnya. Tapi suatu saat ilmu pengetahuan akan sampai ke sana. Semuanya menjadi terukur. Bahkan kemarahan seseorang yang sekarang belum terukur, suatu saat bisa terukur. Emosi seseorang yang belum terukur, suatu saat bisa terukur. Kalau aura sudah ada alat ukurnya. Makanya kan pancaran aura seseorang itu udah bisa diukur tuh. Itu gelombang elektromagnetik. Itu membuktikan bahwa tubuh manusia adalah memancarkan biofoton. Penemuan yang kedua, penemuan ini melahirkan cabang ilmu baru namanya fotobiologi yang disebut dengan fotobiologi modern, yang berimplikasi besar dalam proses penyembuhan. Jadi ya, proses penyembuhan penyakit-penyakit nanti ke depan mungkin tidak serumit sekarang. Bahkan sekarang sudah banyak orang yang mengajarkan meditasi, reiki, betul nggak? Ya, menggunakan energi, ya, keselarasan energi, ya. Bahkan saya tempo hari memberikan meditasi tertawa. Banyak orang yang sakit kepala, sakit pinggang, sembuh setelah itu. Yang luar biasa, yang sakit hati pun sembuh. Jadi waktu sharing setelah itu kemudian mereka mengalami kesembuhan. Itu hanya satu meditasi kecil namanya meditasi tertawa. Tapi hati-hati ya, harus ada pembimbingnya. Bisnis seserian sorangan. Nah, penemuan yang ketiga, kuanta cahaya itu ternyata di kesimpulan penelitiannya adalah bisa memperbaiki kerusakan sel genetik. Hebat ya? Nih lihat saya semuanya. Jadi ada orang yang memiliki secara genetik kerusakan sel. Dan ternyata kerusakan sel itu bisa diperbaiki dengan satu kuanta cahaya. Kuanta itu paket. Jadi paket cahaya yang tepat bisa memperbaiki kerusakan genetik yang dialami dalam sel. Maka nanti akan mengalami perubahan yang sangat dahsyat. Saya sering ngasih tahu ya, orang-orang yang sakit. Sakit apa? Sakit kaki. Dari dulu sudah ada ilmu namanya Ho'oponopono. Kata-katanya cuma 4. Ya, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. Jadi kalau kaki sakit, saya menyesal tidak mengurusi kamu dengan sungguh-sungguh. Saya menyesal membiarkan kamu terlantar. Saya menyesal telah menggunakan kamu suka-suka saya. Bahkan kamu sering kelelahan ketika saya gunakan untuk bekerja. Terus bilang, saya menyesal, saya menyesal. Setelah itu apa? Minta maaf. Maaf ya, karena ambisi saya. Dan ternyata sel yang diajak bicara itu mendengar. Dan ternyata kata-kata kita dianggap oleh sel dalam tubuh kita sebagai perintah. Dan sel memaafkan. Setelah itu dia akan mengalami rekonstruksi dari ketidakseimbangan menjadi keseimbangan baru. Berikutnya, terima kasih ya, kamu telah mengantarkan kemanapun saya pergi. Umur saya 70 tahun, selama ini saya lupa bahwa saya kemana-mana diantar sama kamu. Kamu keren ya, keren. Bilang kamu. Setelah itu, I love you. Saya sangat menyayangi kamu. Setelah itu rubah cara hidupmu.
olahraga enggak, mikirnya buruk-buruk terus, betul nggak? Gunakan kaki suka-suka kamu, tiap hari makannya nggak teratur, ya sudah. Walaupun sudah pakai yang ho'oponopono itu, kalau tidak ada perubahan dari cara hidup, ya kembali lagi. Suku cara rangkel, dipakai ngalengkah berat, betul? Nah, kalau dari sini ke bawah sudah tidak optimal, hati-hati, maka akan mulai dari sini ke atas cepat menua. Hati ya, orang yang sudah tidak fungsional dari sini ke bawah, dari sini ke atasnya cepat tua. Saya ilmuwan, saya bicara selalu berbasis riset. Jadi saya tidak pernah menggunakan ilmu katanya, apalagi ilmu nujum. Ya. Sampai sini mengerti? Oke. Nah, ternyata sejalan dengan riset dari Profesor Kazuo Murakami di Jepang. Beliau mengatakan ternyata sel secara genetik bisa diubah. Bahkan latihan yang diberikan oleh Profesor Kazuo Murakami apa? Banyak-banyak tersenyum aja. Banyak tersenyum. Ternyata memperbaiki sel. Tanu hese seuri. Nya gede amak. Ya. Lihat itu, lihat ya. Dampak terhadap tubuhnya sangat luar biasa. Bahkan ya, riset-riset tentang itu sekarang sudah terbuka. Jadi tidak mungkin bisa membatasi media sosial. Tetapi kalian yang berpikir kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif dan punya kasih sayang, pasti tahu mana yang penting, mana yang tidak penting. Oke, sekarang kita baca ayatnya. Ini Quran surat An-Nur ayat 35. Kata Quran, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Kata Quran. Perumpamaan cahaya Allah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Ternyata ada pelita besar itu. Jadi pantas kalau Quran mengatakan matahari ada dua, Robul Masyriqaini wa Robul Maghribain. Matahari ada dua, matahari jasmani, matahari ruhani. Ternyata matahari jasmani saja mampu melakukan efek quantum tunneling. Gak percaya? Lihat tuh, lihat sekarang. Itu daun sekarang sedang kena sinar matahari ya. Lihat ke sana. Ya. Di daun itu ada hijau daun namanya klorofil. Dan hijau daun ini sekarang sedang menyerap sinar matahari. Kalau sinar matahari bukan gelombang, tidak mungkin dia bisa menyerap, bisa masuk ke klorofil. Dan kalau sinar matahari tidak melakukan efek quantum tunneling, efek terobosan masuk ke klorofil, tidak akan pernah tumbuh itu daun. Dan daun itu menjadi tumbuh karena ada proses fotosintesis. Bayangkan, daun saja untuk tumbuh perlu proses fotosintesis. Itu materi. Apalagi kita punya yang namanya jiwa dalam diri. Kalau tidak ada cahaya yang masuk ke dalam jiwa, tidak ada proses fotosintesis jiwa. Akibatnya apa? Yang tumbuh cuma tubuh luarnya aja, tubuh dalamnya nggak tumbuh. Itu terjadi deadlock. Akibatnya manusia itu tumbuh terus tubuhnya, tapi nggak tumbuh kedewasaannya. Sadar nggak? Nah, sudah lama usia, sudah geus kolot, kitu keneh juga baheula. Dicarekan batur nyarekan deui. Diomongkeun batur ngomongkeun deui leuwih ti kitu. Nah, gitu wae. Berarti kalau kita tidak ada perubahan di dalam, cuman perubahan tubuh saja, jangan-jangan proses fotosintesa kita hanya di luar, di dalam tidak terjadi. Padahal Quran mengatakan Rabbul Masyriqain wa Rabbul Maghribain. Di dalam diri kamu itu ada matahari, namanya matahari ruhani. Cahayanya bukan lagi cahaya yang seperti ini. Ini adalah cahaya yang terukur, namanya foton. Kecepatannya 300 juta meter per detik. Tapi ada yang namanya cahaya di atas cahaya, lebih halus, lebih lembut. Kalau kita bisa mengaksesnya, kita akan mengalami ketakterbatasan hidup. Lanjut dulu. Oke.
Mungkin ada kata-kata yang tidak bisa saya jelaskan di ayat ini, karena ini ayat mutasyabihat. Dan untuk bisa memahaminya harus mengalami langsung. Itulah kita perlu seorang guru yang bisa menuntun kita untuk mengalami langsung. Karena yang tidak mengalami tidak akan paham. Tetapi sementara saya lewat dulu beberapa kata sampai pelita besar ya. Pelita itu di dalam kaca. Kaca itu laksana bintang yang bercahaya seperti mutiara. Jadi dalam diri kita itu ada marjan. Ada. Itu diabadikan dalam Quran surat Ar-Rahman. Kalau mengalami itu cuman hangat-hangat air mata aja. Yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yang tumbuh bukan dari timur, bukan dari barat. Ini pohon bukan dari timur, bukan dari barat. Berarti